Kita ini kaget saya soalnya foto Master Syam ini keren sekali gitu, Bro Dandi. Udah kayak pemain jazz nih. Iya, gitu. Dari topi-topinya udah kelihatan. Kayak GTA gitu. Oke, viral dong GTA. Udah kelihatan ya capnya. Kita pakai trading view aja biar lebih umum lah gitu. Ya. Karena enak juga sih sebenarnya kalau kita analisa di TradingView. Kenapa? Karena lumayan komplit juga nih buat tools-toolsnya yang ada di sini kayak. Dan pasti teman-teman di sini juga udah nggak asing lagi sama platform ini TradingView. Oke, kita analisa Mas mau kemana, Bro Widi? Oke, kita analisa buat pandangan saya dulu ya, Bro Dandi. Buat analisa di XAUUSD ini cukup lumayan menarik sekali. Mungkin teman-teman ada yang masih hold, mungkin ada yang punya transaksi, boleh ya kita sharing nanti mungkinnya. Tapi sebelumnya saya memberikan outlook dulu buat tool ini kurang lebih seperti ini ya. Tadi saya udah tandain, tadi saya udah diskusi juga sama Bro Dandi ini. Ini gue cukup menarik sekali nih. Dan tadi juga alhamdulillah kan kita di DE signal udah jaya. Kita udah ambil peluangnya. Betul. Udah profit. Even tadi juga yang di grup privatnya Mas Christian itu udah jaya juga ya. XAU-nya udah profit juga. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman yang udah ikut, alhamdulillah semoga profitnya konsisten lagi ya. Amin. Dan kalau udah profit jangan lupa WD profitnya. Oke, betul sekali. Karena itu yang paling penting. Jangan mengunduhkan istilahnya apa ya? Mengumpulkan profit. Jangan mengumpulkan profit sampai banyak dulu baru gede. Yang penting kita konsistennya aja dulu. Kejar konsisten profitnya aja dulu. Biar psikologi kita juga bagus. Nah, itu setuju banget. Itu mempengaruhi sekali buat psikologi kita. Penting banget psikologi trading. Selain ilmu yang memang harus dihitungi, psikologi ini penting banget. Oke, ada yang masuk lagi nih, ada Mbak Siwi. Mbak Siwi, salam kenal Mbak Siwi. Saya pakai masker apa jangan? Jangan dong. Oh, jangan. Kan udah vaksin. Dari tadi saya pakai masker. Udah vaksin kita? Udah vaksin. Alhamdulillah. Allah. Oke, ada 7 partisipan menarik sekali ya. Teman-teman yang nggak ikut malam ini, wah rugi sekali. Rugi banget sih. Rugi banget gitu. Ini pembahasannya pasti bakal seru banget. Seru banget. Pas percuanan cuan gitu. Instan. Betul, menelisik cuan ala milenial. Nah, yang pasti pakai cara simpel-simpel. Betul sekali. Betul sekali. Oke, jadi Mas gimana? Nah, jadi banyak yang tanya juga. Mas dulu ya. Tanya juga pasti di sini pada. Betul sekali sebenarnya kalau kita udah nanya juga pasti teman-teman pasti bakal nanya duluan gitu. Iya. Oke. Tadi nih cukup menarik sekali, kita bisa lihat nih, kita bisa tarik kurang lebih seperti ini ya untuk di XAUUSD ini di time frame H1 nih, H1 based on H1 kita bisa tarik trendline kurang lebih seperti ini. Dia bikin false break guys, menarik sekali. Ini false break itu cukup menarik sekali. Tadinya udah di break dulu ya, ini break belum tentu breakout kayak gitu, betul sekali Bro Dandi. Nah di sini dia dibalikin lagi, dimasukin lagi ke atas. Ini enak banget buat kita follow buy-nya kayak gitu. Jadi ada di mana kalanya kita bisa entry by false break. Nah, yang jadi pertanyaan kapan kita entry-nya? Nah, kurang lebih seperti ini nih. Kita review dulu kan? Review dulu ya. Tadi kenapa kita bisa cuan di XAUUSD ini? Oke, yang pertama kita bisa ini belum terjadi misalkan ini belum terjadi nih ya. Masih di sini masih nempel ke trendline. Masih yang merah-merah nih. Masih yang biris. Oke, ini kan udah terjadi nih. Udah ada dua low. Udah ada dua lower peak-nya. Kita udah bisa tarik nih. Kita udah bisa tarik garis trendline kurang lebih seperti ini dan menemukan di sini perpatahannya tuh. Perpatahan. Oke, dia sebenarnya ini udah break ya. Udah break tadi udah kita bahas, udah break nih. Udah break. Oke, dia dibalikin lagi ke atas. Dia nggak mau nih. Nggak jadi turunnya. Oke, berarti ini logikanya berarti si investor pengen narik lagi ke atas, lebih atas lagi. Jadi dimasukin lagi ke dalam dan cara entry-nya kurang lebih seperti ini. Di sini ada candle konfirmasi. Nah, ini ya. Yes. Oke, kelihatan nggak?
Yang candle bullish kedua. Yang candle bullish kedua, Oh, betul ya. sekali. Yang candle bullish kedua. Ini kan yang bearish nih, bearish yang pertama dia break sebelumnya. Lalu, nah ini mau dibalikin lagi. Mau dibalikin Mau lagi. dibalikin lagi. Dan konfirmasinya adalah candle yang keduanya itu. Exactly right. Oke. Berarti kita OP-nya saat candle bullish yang kedua ini close. Betul sekali, betul sekali. Jadi ini udah dimasukin lagi ke dalam trend line ini. Oh. Ya, pasti berarti di sini udah candle Udah konfirmasi. baik. Sebenarnya kalau kita lihat dari pola-pola candlenya aja nih, udah ada shadow buyer yang lumayan kuat. Betul sekali. Jadi udah ada dorongan. Udah ada dorongan Udah ada sebenarnya. dorongan. Kalau kita lihat pakai pola-pola candle Ini ternyata ada yang lagi di waiting room. Sorry. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk target profitnya ya kita bisa pakai kayak gini nih. Kalau di trading view ini ada ya, apa ini? dia harus login dulu guys. Login ya. Oke, kita pakai dulu. Ini ada session. Bisa. Oh, Bisa. oke. Coba lagi. Coba lagi. Posisi pembelian Oh, posisi. ini jadi buat ngukur garis TP dan SK. Nah, kurang lebih seperti ini nih guys. Targetnya berarti ada di berapa poin? Nah, ini kita ambil buat risikonya dulu ya. Oh, resikonya dulu. Risikonya dulu nih, buat stop lossnya dulu. Ini benar-benar stop loss itu harus di bawah sisi shadow ini guys. Ini lowernya banget kan. Kita taruh stop lossnya itu minimal ada jarak dari si shadow ini nih. Iya. Minimal 2 poin ada jarak. Jadi kita untuk menghindari harganya untuk stop loss doang, Betul. terus naik lagi, Betul. itu sakit banget. Exactly, sakit hati banget. Kita harus hindari yang kayak gitu. Nah, apalagi di gold nih, gold Andi. Iya, betul banget. Gold apa range-nya kan lumayan besar. Betul Nah, sekali. makanya banyak trader-trader tuh sering trading pakai stop loss di gold. Kesentuh doang, istilahnya apa? Kejilat doang atau say hi doang. Say hi. doang mau stop loss. Langsung dibalikin lagi. Betul. Itu emang sakit hati banget. Betul Terus sekali. akhirnya banyak yang nggak pakai SL. Nggak pakai skala Nggak itu tahu kapan harus exit dari market. Fatal Ada banget. floating berkepanjangan. fatal banget kayak Fatal gitu kan. banget. Nah, kalau di gold ini kalau istilah dalam tradingnya tuh ada yang dimana kalau di ini lebih ke gold ya, lebih Ya. gold itu ada stop hunt di sini. Stop hunt, Stop apa hunt. itu namanya? Stop loss hunter. Oh, Stop loss hunter. Artinya Betul. ngejar stop loss doang ya? Jadi ini bukan mainan dari broker ya. Ini bukan mainan dari broker, Bukan. bukan mainan dari broker. Tapi ini emang benar-benar si big investor, si para investor, trader besar itu dia pengen ngejilat dulu. Kita pengen si retail itu pengen ngebunuh dulu si retail nih. Kita disebut sebagai retail ya. Retail. Jadi pengen ngebunuh dulu si retail itu kalau secara kasarnya ya. Jadi stop lossin dulu ada. Oh, ada Kayak ya? gitu. Ada yang kayak gitu kalau di GoTo. Terkenal banget. Gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar berhati-hati nih. Jadi ada teknik juga buat kita tuh harus nunggu dulu si harga tuh kena stop hunt dulu. Stop hunt dulu, baru Ada, kita kayak OP gitu. gitu. Baru kita OP. Oh. Betul sekali. Ini sebenarnya salah satunya nih kayak gitu. Di sini kan support nih. Ini support kan? Support ya. Dia mau turun kan? Dia mau Ya. turun sebenarnya udah mau breakout. Tapi dia dibalikin lagi kan? Tadi sebenarnya bisa disebut sebagai Stop hunt juga. Oh iya, Betul kalau sekali. misalnya yang udah OP2 nih sebenarnya ini kejilat sama shadow-nya doang. Iya. Dia udah kena stop loss juga ya? Benar sekali kan, kebanyakan di sini pastilah kita ngajarnya pasti baik. Iya, Kenapa betul. baik? Karena Support. di area support ya, itu kan. Support, bener. Di sini kan kita udah baik, ternyata harga masih ditarik ke bawah, kena stop loss, lalu kita switching sell, sekarang ketarik kayak gitu. Wah, switching sell ya. Berarti emang benar harus mengkonfirmasi dulu ya. Betul sekali produk kayak gitu. Berarti ini risk reward-nya berapa nih? Nah, oke, kita bahas lagi ke risk to reward-nya. Yang stop loss-nya ini benar-benar harus kita taruh di bawah si Bawah. shadow ini ya. Betul. Kayak gitu. Oke, kurang lebih kita ukur di lumayan jumlahnya cuma 75 pipan. Gitu. Nah, kita tarik nih buat targetnya. Ini target TP-nya, TP maksimalnya ya. TP maksimal ini bisa sampai 1765 lagi nih. 17,65. Alasannya pasang stop loss dan pasang take profit di situ Oke. apa? Reasonnya kenapa? Karena di sini terdapat sini resistennya Bro Randi. Oh, Jelas banget ya ini resistennya. Ini net gold cukup lumayan besar
probabilitasnya untuk dikejar lagi ke si resisten. Berarti kita pasang profitnya tepat dia resisten. Betul sekali. Adapun misalkan kejauhan nih. Ini Jauhan. kejauhan kan cukup lumayan juga nih, ada 141 pip kurang lebih 14 poin. 14 poin kayak gitu. Nah, ini tadi udah kita bisa targetin di sini dulu nih. Buat take profitnya. Buat take profit TPM lah disebut. TP pelit lah. Kalau Master Shot itu TP pelitnya. Scalping lah istilahnya. Iya benar. Tapi cukup lumayan juga nih. Kalau kita buy tadi di garis putih yang itu kita tarik kurang lebih 40 pip ya. 40 pip lumayan lah. Lumayan. Buat intraday itu udah Iya. cukup banget. Betul sekali, apalagi di gold kan. Enak banget. Kita scalp. Nah, ini sebenarnya penting juga nih kalau misalnya target harian ya. Iya. Target harian penting banget. Jadi sebelum kita mulai trading, kita harus benar-benar siapin trading plan-nya dulu. Exactly. Target profit Iya. satu hari berapa persen? Kalau misalnya udah hit targetnya, stop Cukup. tradingnya, tutup meta tradernya atau segala Uninstall. macam. Nggak perlu di-uninstall lagi lah, karena besok kita masih trading lagi. Iya, benar. Pokoknya tutup aja, jangan dibuka lagi, lupain dulu trading, jalankan aktivitas lain. Nah ini yang disebut trading itu tidak mengganggu aktivitas apapun. Iya. Karena banyak nih teman-teman di luar sana, saya nggak punya waktu nih buat trading, saya nggak bisa mantau market. Benar. Nggak perlu mantau market, kita cukup analisa satu kali, kita udah tahu nih arahnya mau kemana, entry-nya kapan, exit-nya kapan, udah tinggal lihat entry, pasang stop loss dan profit, tinggal ya udah. Kalau misalnya stop loss ya alhamdulillah juga, karena risiko kita memang sudah terbatasi. Betul. Tidak perlu voting berkepanjangan. Kalau take profit alhamdulillah juga, karena profit jelas alhamdulillah dong kalau profit. Kalau profit itu kan kita Alhamdulillahnya juga kalau misalnya udah langsung hit target harian kita betul berapa sekali. persen, misalnya 1% atau 2% udah hit, udah cukup trading. tuh. Karena kita harus menghindari juga kesalahan dalam trading. Exactly. Greedy Greedy sangat bisa baik. Itu bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Betul sekali. Itu pasti benar-benar bakal nanti akan ada saatnya di mana akan kena tamparan market. Tamparan jangan serah gitu Nah, istilahnya. Benar-benar. Jangan serah. Wah, menarik sekali guys. Jangan over trade. Malam ini ya kita bahas trading dengan trader millennials kayak gitu. Jadi tadi sebenarnya istilahnya tuh kurang lebih disebut sebagai set and forget. Jadi kita udah set, lalu kita ya tinggalin gitu. Ya minimal misalkan bisa kita pantau ya, jangan terlalu susah. Misalkan 30 menit atau 15 menit sekali kita pantau ya. Itu nggak mengganggu gitu kan. Kan pasti di sini juga pasti banyak yang melakukan aktivitas Betul. lain, Betul. bukan trading doang kan, teman-teman di sini pasti banyak kegiatan-kegiatan lain. Pun sebenarnya kalau trading itu kalau menurut saya itu lebih ke passive income aja ya. Masih income aja, walaupun misalnya income-nya cuannya gede, tetap aja kita asumsikan bahwa trading itu adalah bisnis sampingan kita. Bisnis utama kita tetap kita jalani, jadi income dari manapun. Even mungkin teman-teman yang pengen apa ya disebut sebagai trading for living gitu kan. Trading for living Itu bisa-bisa aja gitu. Bisa Itu aja. bisa aja. Cuma emang harus benar-benar siap sih sama Itu sih. mental dan risikonya Betul kalau trading for sekali. living. Karena ibaratnya kalau kursi nih cuman dari satu kaki doang, satu kaki patah kita udah nggak bisa duduk lagi, bisa apa lagi. Kalau misalnya kakinya banyak, patah satu kita masih bisa duduk. Betul. Gitu. Betul. Even kalau kita misalkan pengen trading for living itu sebenarnya tergantung ke pribadi teman-teman masing-masing. Iya. Kayak gitu kan. Siap nggak? nggak? Siap nggak gitu kan? Pasti banyak ukurannya tuh pasti banyak gitu. Pasti bakal ada yang sebut bosan gitu kan. Betul. Akhirnya apa? Bosan buka lagi tempatnya. Nah. OP lagi. Salah lagi. Betul. Gatal tangan juga. Nah, itu. Jadi ada istilah di mana kita tuh berbisnis itu nggak hanya disimpan di dalam satu keranjang. Ya, tuh, jangan menaruh telur di Satu keranjang lain itu saat keranjangnya jatuh, telurnya hancur semua. Nah, itu. Saya ngomong-ngomong ada mantel saya. Kalau keranjangnya nggak jatuh, telurnya juga nggak ada. Exactly. Maksudnya 1 million question-nya adalah bagaimana agar keranjang tidak jatuh. Tetap Betul. aman dan Tetap aman. betul sih. Wah, pembahasan kita malam ini keren sekali kan? Keren sekali. Ini teman-teman yang nonton ada berapa? Ada 10 partisipan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Boleh ya teman-teman yang mau bertanya, sharing, tanya jawab boleh.
Atau mau open mic juga nggak apa-apa, boleh nih. Boleh. Mumpung ada Master Sam juga. Iya betul sekali, Master Sam katanya ada urusan tapi nggak. Oke, saya diusir guys. Kita bertiga biar Biar asik lah. biar asik. Pasti dari saya gitu sih ya teman-teman, waktu tadi di opening trading emas itu sebenarnya trading yang paling gampang. Salah kalau ada orang yang bilang trading emas itu susah, nggak berpola, bla 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 segala macam. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena justru trading di XAUUSD itu gampang. Kenapa? Karena XAUUSD itu hanya berpasangan sama US dollar. Tidak ada XAUUDR, XAUEuro, XAUUSD, nggak ada. Nggak ada. Jadi menganalisanya juga nggak akan sesulit menganalisa mata uang kayak di USD itu pasti lebih susah, lebih kompleks. Lebih kompleks. Tapi kalau ada news tuh gimana nih? Kalau ada news sebaiknya kita OP sebelum news atau clear posisi dulu? Nah ini juga ada tips buat teman-teman. Sebenarnya masih ada misperception ya. Ada yang namanya trading news, ada yang namanya trading fundamental. Itu berbeda. Beda sekali. Itu berbeda banget. Penjelasannya gimana Mas? Trading news itu adalah trading yang memanfaatkan lonjakan harga ketika news dirilis. Sedangkan trading fundamental adalah trading yang untuk jangka panjang. Saya melihat prospek ekonomi Amerika itu 5 tahun ke depan dia akan menguat. Maka saya akan beli US dollar saat ini karena secara fundamentalnya ekonomi Amerika 5 tahun ke depan akan Jangka panjang. meningkat jangka panjang. Jadi lebih ke jangka panjang. Berarti Trading fundamental. Kalau trading news itu lebih ke hit and run. Betul, kalau trading news itu trading yang memanfaatkan lonjakan harga ketika news dirilis. Itu beda banget. Jadi teman-teman jangan sampai salah persepsi. Nah, kalau trading news itu biasanya dilakukan 5 atau 10 menit sebelum news dirilis. Nah, cuman ada yang masuk. Cuman kalau kita biasanya tradingnya itu kan kalau sekarang marketnya semenjak Brexit sebenarnya dunia persilatan trading. Udah berubah banget. Even buku-buku yang diciptakan sebelum Brexit dan setelah Brexit itu udah berbeda banget. Jadi harus di-upgrade. Nah, buku yang kita keluarkan juga kemarin itu udah di-upgrade berdasarkan setelah press, setelah Brexit dan yang lain. Istilahnya buat masa kini lah. Udah masa kini banget, udah zamannya sesuai banget. Jadi ada perbedaan antara trading news dan trading fundamental. Kalau saya tuh trading fundamental. Jangka panjang berarti. Betul, bukan trading news. Tapi kalau ada news yang memang memungkinkan untuk trade atau open posisi saat news saya OP 5-10 menit sebelum news itu dirilis kayak trading news sama memanfaatkan lonjakan harga. Biasanya kalau trading news tuh pakai stop loss juga nggak? Pakai. Pakai, Kalau ya. balance-nya kurang memadai. Atau kalau saya pribadi biasanya kalau untuk trading news saya nggak pakai, tapi saya sarankan teman-teman pakai. Cuman masalahnya kalau trading news pasti stop loss-nya jaraknya lumayan jauh. Loss-nya juga harus dijaga. Loss-nya harus dijaga. Makanya yang saya share ke teman-teman yang punya akun investor saya itu akun yang memang yang 10.000 yang standar, bukan buat yang trading news. Oke. Ilmu juga nih dari Master Syam yang Betul sangat sekali, bermanfaat buat kita semua. Ini daging semua guys. Daging Kalau semua, guys. Pembahasan malam ini ya. Pertanyaan tuh dari Oh, Pak ada Pembantu pertanyaan. PGU dan GJ gimana? Oh, iya, Yang pasti lupa. ke kanan ya. Yang pasti kita betul. Sudah Depan pasti. kita masih ada open posisi di GU guys. Oke. GU baik. GU ya. Saya duluan ya, teman-teman Oke, semuanya. ya. Siap, Terima kasih Mas. Mas Syam. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya Amin, sampaikan ya Allah. barusan. Sangat Amin bermanfaat. amin amin. Baik. Sangat bermanfaat sekali. Oke, kita terusin dulu buat XAUUSD. Nggak apa-apa ya kita upload buat XAUUSD dulu. Nah kita bisa buat sekarang buat sekarang kita bisa tarik kurang lebih seperti ini pakai penggunaan Fibonacci retracement. Retracement. Ini kok kayak pelangi. Kita setting dulu. Terlalu berwarna-warni. Terlalu berwarna-warni gitu kan. Aduh kok trading view kayak gini sih di sini? Oh ini settingannya Master Syam nih kayaknya nih. Iya. Oke, golden rasionya ada di Di berapa harga berapa? Bro Dandi? Coba cek. Kelihatan ya ini. Oh ini ketutup guys, ketutup sama ini. Ini di sini. Pas banget sebetulnya di OP pertama lagi, OP pertama. Konfirmasi dulu ya. Tapi kita bisa ke atas sini lagi dikit nih di sini nih.
Jadi sebenarnya di sini kita bisa OP lagi buat Bayinya. opportunity buy lagi. Kenapa? Karena target yang finalnya tuh di sini gitu, Bro Dandi. Ya, Sepakat maksudnya nggak? sepakat banget dong, resisten itu basicnya dari semua teknik. Iya, betul sekali. Ini masih ada peluang buat kenaikannya. betul. Ini untuk Di XAUUSD harga 1766 ya? 766 kurang 765. 765 765. itu targetnya. Jadi di sini ya. Berarti XAUUSD malam ini masih akan Potensi ya Mas, potensi akan melanjutkan kenaikannya. Targetnya kurang lebih di 1765. 1765. Oke, kita pasin. Nah, Tapi teman-teman di sini semua masih ada posisi XAUUSD apa enggak? Harusnya udah clear ya? Harusnya udah clear kalau Udah. di kelas ya. Di kelas itu udah clear. Sekarang kalau ada posisi boleh kita sharing. Tuh. Wah, kan sebenarnya kita udah bisa cicil nih, Bro Randi. Bisa Jadi udah cicil. ada shadow ke atas nih. Mm-mm. Udah ada shadow ke atas, dia potensinya masih bisa untuk menaikkannya. Oke, untuk GU dan GJ gimana? Oke. Bro Widi? Ini jelas ya untuk XAUUSD. XAUUSD udah jelas ya. Ada pertanyaan kah? Boleh. Ini masih opportunity-nya ya. Kita bisa buy pertama di 17 apa ini tuh? 17.653 ya? 1753. 1753 sampai target finalnya ada di 1765, berarti sekitar berapa ya? Belasan poin, 12 poin ada. Oke, kita ukur ya. Targetnya kurang lebih tadi. Eh, 116 pip, 115 pip ya. Sekitar 15 poin lah kurang lebihnya. 15 poin. Itu masih peluang banget buat malam ini. Oke, ini untuk XAUUSD. Jelas ya untuk XAUUSD. Oke, kita ke GU. Kita ke GBP USD. USD dulu. Pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Muhammad Lutfi. Masih ada ini. Oh, ada yang masukin. Banyak ini, ada Pak Bayu juga sama tuh GU Master. Dan Bulia juga sama Master GU dan GJ gimana GU Master? dan GJ. Oke, berarti teman-teman masih ada posisi di GBP USD. Lumayan gerah juga ya. Iya, di sini gerah banget gitu. AC-nya di luar soalnya. Oke. Ayo. Boleh banget ini. Internetnya. Yo, ini analisa apa? Kalau ini sih analisa Gunung Cikuray. Teknik Gunung Cikuray. Teknik Gunung Cikuray. Soalnya ngebentuk gunung dan lembah. Yo, lo ini serem banget. Oh, dibalikin lagi. Oke, menarik ya. Buat di GBP USD gini, karena tinggal sebentar. Fibo ekspansi. Ini Fibonacci ekspansi dan kita lihat udah done ya targetnya. Target turunnya Target udah sampai turunnya di 1,8. Betul sekali. Ini target finalnya di sini nih. Ini berarti ada potensi naik. Potensi naik. Ini bisa aja ngebentuk jarum lagi ya. Betul sekali. Ini time frame hambat Nah, kita kombinasikan juga pakai Fibonacci di retracement. retracement tapi dibalik kayak gini. Oh, ini berarti kurang masuk nih. Ini kurang masuk. Terus kayaknya kalau gini nih masuk nih. Pas berarti. Ini ya berarti kalau nah ini kita lihat sebenarnya udah kena target yang Fibo ketiganya. ekspansinya Fibo ya. ekspansi di level 161.8 Iya, ya. betul sekali. Ini potensinya masih naik. Ini potensinya masih naik, tapi naiknya itu hanya sebatas kalau saya sebut sebagai bikin kepala cangkul. Bikin kepala cangkul. Maksudnya apa, Bro?
teman-teman mungkin yang udah tahu ya, bikin kepala cangkul, badan cangkul, kayak gitu kan kalau webinar saya biasanya. Nah ini Bro Dandi, sebagai badan cangkul nih. Oke. Ini badan cangkul atau turning point-nya tuh di sini. Dan di sini sebagai kepala cangkulnya. Ini kepala cangkul itu disebut sebagai secondary reaction atau koreksinya. Betul sekali Bro Dandi, kayak gitu. Nah ini kita bedain ya. Nah ini potensinya sebenarnya masih bisa kurang lebih kayak gini nih. Dia bikin kepala cangkul kayak gini badan kayak gitu. 100 ya? Kurang Poin lebih 100. ke 100. Oke, ini targetnya nih. TPM-nya nih. Kenapa? Karena kita bisa manfaatin bikin kepala cangkulnya kayak gini nih. Berarti secara tren GU masih turun dong? Trennya masih turun nih. Ini kuat banget. Trennya masih turun. Dan alhamdulillah teman-teman yang kemarin ikut ya di GU ini pas banget ngepicknya tuh kita pakai Fibonacci kayak gini dan kita turning point-nya tuh di pas banget Di berapa? di golden ratio-nya 50 ya? 61 sampai 50. Dan teman-teman mungkin udah lihat juga ya result-nya before after-nya di grup mapping-nya di grup ada kayak gitu. Ini the best banget sebenarnya. Nah, ini adalah the power of Fibonacci itu kurang lebih seperti ini. Kita bisa tahu kemana arah sampai ke detail-detailnya. Betul sekali. Ini pas banget, ini pucuk banget kan? Pucuk Pucuk banget. Tapi ya sayangnya kita take profit gitu. Take profit. Nggak sampai kita hold sampai TP gitu. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya event opennya juga di hari Jumat gitu. Jadi harus untuk menghindari juga ada gap takutnya juga. Betul sekali, Pak. Ya. Iya, sekarang kan ada gap. Oh, ada gap. Ada gap. Cuman nggak terlalu juga. Betul sekali, cuman nggak terlalu ya. Ini gapnya gap up guys. Jadi ini potensinya gold. Sorry. Aduh, saya tradingnya biasanya di gold. Ini potensinya dia bisa nutup si gap ini nih. Tutup gapnya dulu. Biar lanjut turun lagi. Bisa jadi potensinya. Oke, ini untuk GU ya. Ini untuk GU pertama di sana. Udah jelas. Kurang lebih seperti ini untuk analisa sederhananya. Tapi di sini misalkan antisipasinya buat plan B-nya ini di sini ada support lagi nih. Ada support lagi nih guys. Tuh. Di sini ada support. Jadi supportnya cukup lumayan kuat juga, bisa kita sebut sebagai demand zone, area buy area. Ini udah benar-benar sebagai ketahanan juga. Sebagai ketahanan. Jadi mungkin teman-teman yang masih yang masih mumpuni untuk balance-nya masih kuat gitu kan, bisa misalkan masih hold, bisa averaging di sini. Averaging di situ worth it ya. Worth it banget itu. Averaging down di sini kayak gitu. Di 1.36.300-an. 1.36.300. Itu buat averaging down-nya. Itu pun jikalau harga langsung terjun ke bawah kan. Betul sekali. Tapi di sini juga ini sebenarnya udah mentok nih. Mentok sebenarnya kalau kita pakai Fibo ekspansi. Nah kayak gini jadi buat gambarnya tuh kurang lebih dia harusnya tuh ngejar dulu ke sini gitu. Dia bikin kepala cangkul tadi. Kepala cangkul. Atau istilahnya apa sih? Lower high ya? Iya betul lower sekali. High. Lower high-nya. Kan kita ini trennya tuh tren turun ya. Tren turun. Warna pink lagi. Warna pink. Nah, kayak gitu. Dan kalau apabila si harga GU ini dia ke atas dulu kayak gini, dia pasti bisa drop lagi kayak gini nih, dan itu gitu. kita ambil sell seru. Betul sekali, kita bisa ambil sell lagi di sini. Kita dapat pucuk. Betul. Nah, antisipasinya dia malah ngejar dulu ke bawah nih. Nah, kita bisa buy lagi di sini. Buy lagi di sini dan ini potensi naiknya cukup langsung huge ke atas kayak gini nih. Ditambah lagi emang belum ada koreksi ya sebelumnya, ini udah rally banget. Time frame berapa? 4 ya? 4 ini best 4 loh guys. 4 lumayan panjang. Dan kalau kita kombinasikan dengan pivot ya. Pivot. Ini pivotnya belum kesentuh guys. Pivotnya belum kesentuh. Pivotnya ini belum done. Dan jauh banget ini. Di hari ini belum kesentuh. Hari ini belum kesentuh. Ini masih ada potensi ngejar pivot dulu. Ada potensi ngejar pivot, betul sekali bro Dani. Kayak gitu. Kenapa? Karena dalam teknik pivot ini, pivot point diary ya, biasanya yang biasanya pakainya tuh Master Sham. Master Sham. Ini tuh sebagai magnet si pivot ini tuh.
magnet candle magnet si harga gitu. Jadi harga harus bener-bener si harga tuh harus bener-bener emang harus nyentuh dulu ke dulu. si pivot. Karena itu ODP-nya ada di bawah pivot ya. ODP-nya ada di bawah nih, tapi dia langsung drop. Langsung drop. Maksimal ya sampai S3 lah ya. S3 betul sekali, pas banget kan? Pas banget. Sesuai yang tadi kita tandain. Iya, betul sekali itu. 1.38. Jadi korelasi antar tekniknya memang ada ya. ada korelasinya, ada banget. Karena memang basic dari teknik support resisten sih. Teknik Itu. apapun itu support resisten. Betul sekali. Kenapa kita harus tandai? Kenapa kita harus tahu support resisten? Karena ya kita nggak tahu arah market nih. Ya. Nggak tahu arah market, tapi kita tahu batasan harganya. Betul, kayak gitu. Jadi kita bisa Pola-polanya juga ada jelas Betul. terlihat. betul, bro, dan- Berdasarkan histori sebelumnya. betul. Jadi minimal kita tahu batasannya gitu. Iya. Sama halnya kayak hidup di dunia ini. Jadi Oke. kita nggak tahu arah, tapi tahu batasan itu bagus. Bagus. Kita jangan kelewatan batas. Itu tahu batasan. Oh, gitu. Itu kurang lebih. Ya. Oke, GU Oke. udah jelas. Itu untuk Geo ya. Ada pertanyaan lagi boleh? Sambil nungguin pertanyaan lain kita analisa GJ dulu. Oh, oke boleh. Jadi, Banyak tadi ada yang nanya GJ. oh betul. Oke, kesimpulan dulu nih buat Oh, simpulan dulu. kesimpulan buat Geo ya. Kesimpulan buat Geo tadi kita bisa tarik Fibonacci ekspansi seperti ini. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya udah breakout juga ya. Udah breakout. Masih break sih. Oh iya benar masih break. Masih break. Ini masih bisa jadi potensi for break. Betul betul. Break sometime. Jadi probabilitasnya kurang lebih seperti ini. Nah, dia langsung drop dulu ke bawah, ngejar dulu si S3, lalu dia bisa huge kayak gini nih, Ngejar pivotnya dulu. ngejar pivot kayak gitu. Ini jadi kalau dia ditarik dulu ke bawah, ini pasti ke atas itu pasti bakal panjang, Panjang. pasti bakal panjang, betul. Oke. Itu untuk GBP USD. GBP/USD ya. Dan GJ gimana Master? Oke. Oke, kita ke Kita ke GBP GBP. Japanese Yen. Ini biasanya ada sama nih sama GBP/USD. Korelasinya Korelasinya. sama Oh, sterling. sama. Wow, sangat luar biasa. Menarik nih guys buat GJ. menarik. Support udah ada di area support. Udah ada di area support. Kayaknya ini buat signal juga keren sih sebenarnya. Ini yang Merdeka ya. Yang Merdeka ini. Kita pakai pivot juga ya. Basic doang gitu. Ini udah ngelebihin S3-nya dong. Ini kalau buat buy enak banget. Enak banget udah Dari bawah banget. Ini nggak langsung nih. Oh ini jauh banget nih. Oh sama jauh. Nah, kalau kita pakai pivot kita back to basic dulu ya. Soal 4 di sini udah ada di mana area Support betul atau sekali. area demand. Area demand. Oh sebenarnya pas nih. Pas banget. Sebenarnya pas nih kalau kita tarik kurang lebih kayak gini nih, Bro Dandi. Ini dapat areanya Di 261.8. 149 ya Di harga 149 149 poin 300-an lah. Ini 300 bisa buy limit di 300 nih kita. Bisa buy limit. Itu bisa buy limit di 300. Ini risknya juga low kecil banget ya. kecil banget. Karena kita ada di support banget. Betul. Nah, ini bisa buy limit di sini nih. Oke, kita sinyalkan ya. Sinyalkan boleh nih GBP JPY. GBP/JPY Ya, buy limit ya. buy limit. Sambil ditulis aja. Oh iya benar. Boleh dibantu ditulis Bro Dandi. Mas Bro Widis. Buy limit. Buy limit GBP/JPY. Di harga berapa Di harga Bro Widis? 149 poin 149 poin 350 deh. Betul. Kita hitung-hitungan dulu buat risk to reward-nya. Wah, wow banget dong. Bagus banget ini. Keren. Udah ini di sini kita bisa Buy limit kan dulu. buy limitkan dulu ya. 50 deh. Masih kena split out. Untuk stop loss dan take profitnya. Untuk stop loss dan take profit-nya Bro Dandi ini cukup low risk nih. Low risk banget ini udah di support banget.
148 40 pip kayaknya masuk nggak? Atau kita 50-in aja gimana? 50 50 boleh ya? 50 boleh. Soalnya ini rewardnya juga pasti tuh cukup lumayan jauh nih rewardnya guys. pasti lebih gede lagi. Pasti. Kalau ada yang berani hold Ya udah kita masuk stop lossnya di 50 pip ya. 148.850. 48.850 net profitnya Oh sip, mantap. Match take profitnya 80 pip nih. 80 pip Masuk di hajar. 80 pip. Berarti ada di harga berapa? Oh kita pasin aja nih 150 poin. Oh udah pasin aja 150. 150 aja. Kosong 50 Sip. Oke boleh diketikin baru lagi. Diketikin dulu kita signal. EV-nya di 149. Profitnya di 150. L-nya 1. Limit GBPJPY 4930, cek profilnya sini. Kita signalkan ya. 4880. Oke, hajar teman-teman. Kita Jangan signalkan. lupa pakai lot yang aman. Aman betul. Jangan terlalu overload. Jangan lupa dijaga money management. Ini manajemennya harus dijaga. Kita masukin juga ke teman-teman yang nggak ikut ya, boleh? Boleh banget, boleh banget. Kita share di grup Iya. DS Signal. Oke, kita signal dulu malam ini. Semoga bisa langsung cuan. Amin amin ya Allah. Satu, Saya ikutan OP ya. boleh berada di. Oke juga ya. Oh iya ada suara. Ada suara anak kecil. Oke ya. Kita main dulu. Broken you can trust. Broken you can trust. Broken you can trust. Sip, Mantap. udah OP. Kita tunggu sampai buy limitnya kesentuh dan tunggu sampai signalnya take profit. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar. Komentar di kolom chat. Ini kita udah masuk ke tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Boleh. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Betul. Kalau ada requestan juga ya, misalkan kalau pengen OP di band apa, bagus nih kemarin pas webinar sama Master Samson di hari Kamis kalau nggak salah ya, itu ada yang request analisa Euro JPY Oh, dan nanti langsung JPY. kita OP-kan juga dan langsung kita kasih suggestion juga dan alhamdulillah ternyata profit ya? gitu Profit sekali ya. itu emang trading bareng Dari terbatar itu namanya. Betul sekali. Jadi mungkin misalkan kita tuh ya wajar lah kita manusiawi, jadi nggak terlalu sering bener-bener memantau market gitu kan. Jadi Iya. mungkin ada bantuan juga dari teman-teman member, misalkan kalau ada pengen OP, kalau ada momen misalkan Kalau ada kayak momen. lagi gitu, jadi kita bisa apa ya kasih tahu gitu. Kita bantu analisanya juga, Betul kita sekali. bantu signalnya juga, dan kalau kita profit nanti kita WD bareng-bareng. Betul sekali itu yang penting. Sama halnya kayak slogan kita di DE Class itu Keep learning. di Oh, never. Yang mana sih? itu di DE Signal Oh, ada signal apa? itu we will find the signal together, We'll find the signal. trade together and make money together. Ini intinya togetherness lah, Togetherness. kebersamaan Kebersamaan antara banget kita dan teman-teman semua agar saling sharing lah, saling sharing analisa signal. Dan kalau profit pun kita pasti bareng-bareng juga dong. Betul sekali gitu bro Dani. Bareng-bareng juga dong. Oke itu untuk JPJPI, yuk boleh. Silahkan ada yang mau ditanyakan lagi, boleh.
sesi tanya jawab. Kita sesi tanya jawab sampai 19.30 deh. 19.30 itu kita Berarti udah waktunya tepat 1 jam. Boleh sambil menunggu waktunya, silakan yang mau bertanya. GBP sama GBP korelasinya kurang lebih sama ya? ya gitu. Tapi sih yang selamanya sebenarnya. Memang nggak selamanya. Soalnya kadang juga Jepang yennya itu berlawanan sama emas. Betul. Sepakat bro Dandi. Terus apa lagi ya? Kita bahas apa lagi, Des? Apalagi ya, sok yang mau request boleh, yang mau bertanya boleh, langsung aja. Buy limitnya dikit lagi tuh, tinggal berapa push lagi ya buat kesini. Wah ini 10 pipan lagi nih mah, betul 10 pipan. Indikator untuk open di Excel apa yang jadi dasar? Oke, kita bahas bro Dandi. Yang pertama itu tergantung kondisi marketnya Pak. Tergantung kondisi marketnya yang pertama ya. Yang pertama itu misalkan kita bisa menggunakan kurang lebih pivot point kurang lebih seperti ini, pivot point atau support dan resisten basic. Ya. Itu bisa. Tapi dalam syarat itu dalam kondisi market sedang ranging atau sideways. Betul sekali. Kita bisa manfaatin buat buy sell Karena di sideways-nya support SAU itu emang bisa banget kita manfaatin. Betul sekali bro Dandi. Karena range-nya juga emang lumayan kerasa sih buat ngambil profit harian. Exactly. Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Dalam kondisi ranging ya atau sideways, kita bisa menggunakan teknik basic yang namanya itu support dan resisten. Bisa kurang lebih seperti itu. Dan dalam kondisi trending. Nah, apabila kondisi trending harga betul. Market XAUUSD ini sedang kondisi trending, kita bisa menggunakan Moving average enak. moving average. Moving average enak banget. Moving average bro Dandi, sepakat banget gitu. Nah, moving average-nya teman-teman bisa ikut yang pertama itu ada moving average Skema Merdeka. Skema Merdeka. Skema Merdeka Periodenya itu 12 dan 24. betul. 12 dan 24. Itu Pak Jimmy. Dan ada juga biasanya pakai disering pakai masih ceiling 3 EMA. 3 EMA itu ada. Periodenya 8, 21 dan 125. Ah, itu Pak. Jadi yang paling utama itu kita bisa indikasi dulu nih dalam kondisi market di XAUUSD ini, apakah kondisinya itu sedang ranging atau sideways atau sedang trending itu. Dan biasanya sih kalau karakter SAU yang suka saya lihatin itu biasanya kalau harga udah ada pergerakan yang cukup besar, mau itu naik ataupun turun, kedepannya dia bakal sideways. Betul. Istilahnya kita udah diajak lari kencang, kita cool down dulu. SAU tuh gitu. Coba perhatiin deh sama teman-teman. Betul. Itu bisa manfaatin banget momennya. XAU berarti buy limit di 17.53 ya. Oke. Coba kita cek dulu. Kita cek XAU lagi. USD. Ya, udah ngapung duluan guys. Sesuai sama Sesuai ya. tadi ya. Coba kita ke trading dulu ya. Duluan guys. Nah, guys. Ini tepat banget ya. Mohon maaf sekali nih. Ngejar resisten dulu di 1765 XAU USD. Betul sekali. Jadi buat Pak Bayu ini di XAUUSD udah telat. Udah telat cuma Udah telat. mobil buy limit. Udah telat. Tadi udah kita kasih sinyal juga. Nah, ini udah bisa dicicil nih, tadi kan? Iya, Ya, betul banget. betul Bisa sekali. dicicil. Dan buat targetnya ini buat Pak Bayu ini di tadi ya udah kita sepakati di 17.65. Target finalnya dari Untuk kali ini 17.65. Wah, kita keasikan mapping di GU sama MFG dan GJ. ketinggalan. Tinggal momen Bisa. Oke, nggak apa-apa. Jangan nggak takut kehilangan momen. Masih banyak. Oke, buat tuh ada Pak Bayu nih, buy now aja berarti ya. Bayar Oke. aja berarti ya. Itu tergantung dari Pak Bayunya ya, tergantung dari keterangannya masing-masing. Misalkan kalau pengen buy now itu nggak dilarang, itu boleh-boleh aja. Boleh aja. Tapi sanggup dengan resikonya nggak? Itu jadi pertanyaannya kayak gitu. Soalnya rewardnya kita perhatiin juga. Ini Betul, harga betul. sekarang ada di 1759, berarti ke 1765. Ada sekitar 6 poin lagi. 6 poin lagi. Nah, maksudnya siap nggak dengan profit segitu dan Dan resikonya segitu? Nah, Nah gitu. kayak gitu. Betul Sebenarnya sekali. simpel aja sih. Oke, SAU seperti itu. Betul. Ada yang ditanyakan lagi?
Ada yang mau tanyakan lagi? Boleh? Masih ada waktu 6 menitan lagi. 6 menitan lagi. Wah, ini sahur ya. Sahur itu sayang banget ya. Gak apa-apa lah, kita berdoa giginya supaya take profit. Betul, amin, 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 amin. View-nya gimana? Oh, view-nya masih. Iya, ini masih sama sih, nonton lagi ini pergerakan dasarnya. Sedikit lagi udah mau hit tuh untuk buy limit GBP/JPY nya. Nah, ini ada pertanyaan dari saya nih. Oh, boleh, boleh, Buat boleh. Bro Widi sendiri. Anjay. Ini seru banget ya. Bro, ini lebih suka trading dengan menggunakan stop loss atau lepas stop loss dan menggunakan sistem averaging? Yang pertama, biasanya saya lebih ke averaging tapi hanya satu. Hanya satu Misalkan, averaging. betul, Bro Dandi. Jadi entry pertama Entry pertama, misalkan jauh nih, misalnya kita pengen buy nih, dan si supportnya itu cukup lumayan jauh, ya udah kita bisa averaging yang terakhir gitu. Cuman yang satu aja kayak gitu. Alasannya kenapa? Alasannya karena ya kalau kebanyakan sih biasanya kalau di sini kebanyakan menurut saya itu lama sih, lama kejemputnya tuh. Sayang banget. Sayang banget. Ibaratnya kita nungguin satu momen yang gak pasti, kita kehilangan momen-momen yang lain. Nah itu, jadi lebih mending ke udah stop lossin atau Cobain cut loss, aja, kita cari momen yang lain. yang pasti. Jangan ngejar yang gak pasti. Kayak gitu. Jadi kebebani juga betul kayak program kita. Juga psikologinya. Tuh, jadi kita fokus hanya satu yang floating gitu, jadi ketinggalan. Iya, pikiran terus, psikologi juga terganggu pasti. Itu. Oke. Terus dia tuh Bro Dandi. Kurang lebih seperti itu. Mantap, gue Budi. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi, silakan. Boleh, Masih boleh. ada waktunya. Dikit lagi kita. Beli. Nggak ada yang nanya lagi nih Bro Widi, apakah akan kita cukupkan sampai di sini? Wah, kayaknya cukupkan sampai di sini. Cukupkan sampai di sini aja teman-teman. Masih ada hari esok untuk kita webinar lagi. Besok webinarnya sama siapa? Webinarnya sama Master Shop and Reapers. Kayak gitu. Oke. Trading itu kita yang nggak terlalu serius juga sebenarnya. Iya, nggak terlalu serius juga. Kita bawa happy aja, bawa happy enjoy aja. Ibaratnya kalau kita trading bareng di kafe juga ibaratnya kayak nongkrong aja Kayak nongkrong sambil ngopi gitu. sambil analisa, Betul. profit, dibayarin sama market kopinya. Kita nggak perlu bawa uang. Itu jadi buat jadi keinget nih. Jadi buat teman-teman yang mau langsung privat belajar, boleh Betul langsung banget. aja. Langsung merapat ke Cafe Trader di Max di Jalan Garuda nomor 88. Oke, makasih Master ilmunya. Terima kasih Master. Sama-sama. Teman-teman semua. Cukup menarik sekali. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Semoga GBP/JPY-nya profit. Amin. Semoga kita selalu sehat walafiat Dan tentunya selalu profit. selalu profit terus. Never stop learning and Stay profit. Oke, saya Dandi. Saya Widi. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
broken, you can try.